Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi perihal afirmasi khusus untuk P2 P3 perbesar peluang lulus ASN P3K Guru 2023. Sebenarnya video ini sudah pernah kami bahas sebelumnya teman-teman ya, tapi kenapa kami bahas kembali? Karena sepertinya banyak subscriber ya atau banyak teman-teman yang ada di channel ini yang sepertinya masih terus mempertanyakan mengenai afirmasi untuk pelamar kebutuhan khusus baik itu P2 ataupun P3 yang tentunya itu bakal membantu ya memperbesar peluang lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya, kembali lagi kami akan bahas ya. Kita lihat sebenarnya untuk P2 dan P3 itu kan berasal dari guru negeri teman-temannya dengan masa kerja yang sudah sangat lama. Otomatis untuk perhitungan masa kerja sebenarnya tidak ada tertulis mengenai afirmasi masa kerja. Itu tidak ada kan teman-teman ya. Tidak ada afirmasi masa kerja yang tertulis di beberapa aturan yang sudah dikeluarkan baik oleh Kemendikbud maupun oleh Kemenpan RB. Tapi perlu teman-teman pahami ya, teman-teman ketahui meskipun afirmasi masa kerja itu tidak tertulis, tapi sebenarnya tersirat. Ada teman-teman ya, ada. Oke, itu bisa kita lihat di apa ya teman-teman di sini. Kita coba cek dulu di mekanisme seleksi P3K Guru 2003. Di sini teman-teman bisa melihat secara seksama ya bahwasanya mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu kalau guru negeri yang masa kerja lama dan terdata di database BKN itu kan masuk P2, dia masuk menjadi urutan nomor 2 untuk diprioritaskan diangkat menjadi ASN. Begitu juga dengan guru honorer sekolah negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja lebih dari 3 tahun ke atas, TMT-nya itu sebelum Juni 2020 itu masuk P3. Sebenarnya ini adalah salah satu keistimewaan bagi guru honorer negeri yang masa kerjanya lama. Itu masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus baik P2 dan P3. Keistimewaannya di mana? Keistimewaannya itu ada pada tes kompetensinya teman-teman ya. Yang mana untuk P2 dan P3 tes kompetensinya itu kan SJT ya, situasi kerja sederhana. Itu kan tidak sama dengan tes kompetensi teknis untuk pelamar umum yang betul-betul full pengetahuan. Jadi kalau P2 dan P3 tes kompetensi teknisnya itu terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru, kompetensi guru, kinerja guru ya. Nah, itu memudahkan untuk lulus teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan afirmasi P2 dan P3? Untuk afirmasi P2 dan P3 teman-teman itu tetap diakui ya. Yang mana kalau kita lihat teman-teman P2 dan P3 yang memiliki sertifikat pendidik otomatis nantinya akan mendapatkan 100% teman-teman ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Untuk siapa? Ya berlaku untuk semua peserta. Kalau dikatakan berlaku untuk semua peserta berarti mulai dari P1, P2, P3, P4 ketika punya sertifikat pendidik yang linear dengan formasi jabatan dilamar itu akan mendapatkan bonus nilai maksimal 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Apalagi kalau kita lihat untuk soal kompetensi teknis itu teman-teman itu bobot nilainya mencapai 50% untuk keseluruhan tes CAT BKN. Sehingga bagi teman-teman yang punya serdik itu otomatis sudah memiliki poin maksimal sebanyak 50%. Jadi tinggal fokus di manajerial, sosiokultural, wawancara untuk diakumulasi dan bisa mendapatkan nilai tertinggi. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, bagaimana dengan masa kerja? Apakah ada perhitungannya? Jelas ada teman-teman. Kita coba cek di sini. Kita coba cek di Kemenpan RB ya atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia teman-teman ya, nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini bagi guru honorer negeri yang memiliki masa kerja lama, otomatis teman-teman itu salah
satu kelebihan teman-teman itu, teman-teman akan masuk dalam kategori pelamar pada kebutuhan khusus. Nah, ini yang paling diprioritaskan mulai dari P1, P2, P3. Itu kenapa bisa P2 dan P3 masuk pelamar kebutuhan khusus, karena memang memenuhi persyaratan masa kerja 3 tahun ke atas teman-teman ya, khusus guru sekolah negeri. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Kemudian afirmasi khusus lainnya yang sebenarnya tidak tertulis afirmasi, tapi sebenarnya itu adalah keistimewaan. Kita bisa lihat langsung di bagian sini teman-teman ya. Kita bisa lihat langsung di bagian sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Di bagian sini, di diktum ke-26 ya. Nah, ini dia ya. Nah, diktum ke-26 di sini teman-teman ya. Apa ya? Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, di sini kalau kita perhatikan di poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, bobot jawaban benar itu paling rendah 1 teman-teman ya, dan paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi kita bisa simpulkan untuk P2 dan P3 nantinya untuk soal kompetensi teknisnya itu diberikan kemudahan atau keringanan, yaitu tidak ada istilah benar salah. Semua jawaban ada bobot nilainya. Ada namanya bobot jawaban benar paling rendah, bobot jawaban benar paling tinggi. Nah, ini yang memudahkan P2 dan P3 untuk bisa dimanfaatkan agar bisa mendapatkan nilai yang bagus ya, karena tidak ada aturan benar salah ya untuk opsi jawaban soal kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, yaitu P2 dan P3. Berbeda kalau pelamar umum. Kalau pelamar kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah itu atau tidak terjawab itu bernilai 0. Jadi kalau P4 itu diberlakukan aturan benar salah. Kalau benar dapat poin 5, kalau salah dapat poin 0. Tapi kalau pelamar P2 P3 itu tidak diberlakukan seperti itu teman-teman ya. Ini menjadi salah satu bentuk afirmasi yang tersirat di aturan Kemenpan RB. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, salah satu kabar baik juga sih teman-teman untuk pelamar P2 dan P3 ya. Di sini kita bisa melihat di diktum ke-21 ke diktum ke-31. Inilah yang menjadi penentu utama. Pelamar pada kebutuhan khusus, ingat ya, pelamar pada kebutuhan khusus bertermasuk P2 P3 ya, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Jadi untuk pelamar P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas, tidak dibebankan passing grade teman-teman ya. Jadi berapapun nilai didapat itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan formasi, apakah memungkinkan untuk diurut saja atau terjadi perengkingan. Jadi istilahnya tidak ada beban untuk passing grade ya untuk pelamar P2 dan P3. Berbeda dengan P4 di diktum ke-32, pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Di sini ada pernyataan nilai ambang batas. Berarti kalau Bapak Ibu pelamar P4 tidak memenuhi nilai ambang batas itu tidak bisa lulus teman-teman, sekalipun banyak formasinya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.